Selamat pagi teman-teman, semoga hari ini teman-teman di dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat membahas tentang Kristus Sang Pemenang dan kemenangan orang Kristen terhadap kuasa gelap. Yang pertama akan kita bahas adalah kuasa gelap berposisi dengan kuasa terang. Kalian tahu tidak, ketika kita berpikiran dengan opini kita, yaitu menghasilkan pemikiran yang tidak baik ketika kita menonton film-film horor. Ketika kita menonton film horor, contohnya film horor di Indonesia yang terkenal, maka kita akan merasa di dalam samping kanan kiri kita akan merasa bahwasanya ada yang mengintip, ada yang mengikuti dan lain sebagainya teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu bahwasanya kemenangan Kristus itu sendiri bukan berada pada posisi di mana kita ketakutan ya. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas ialah adanya pelepasan kuasa gelap yang harus mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita melepaskan, kita harus mengacu kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang salah paham tentang pemahaman yaitu kuasa gelap. Tahu tidak, kuasa gelap itu adalah kuasa yang telah dikalahkan. Bukan kuasa itu yang menang di dalam Yesus Kristus, tapi kuasa ilahi dalam diri Yesus Kristus yang menang, yang telah mengalahkan kuasa gelap. Nah, jadi seperti bukan hanya sekedar praktikan, namun adanya doktrin penembusan kemenangan atas kuasa gelap tersebut. Yang kedua, mengalami kenyataan. Contohnya ketika kita mengalami ketakutan dalam diri kita, ataupun kita tidak dapat mengusir, yang cenderung tidak siap untuk melawan kuasa gelap akibat karena kita misalnya dalam hal kecil tidak berdoa pada pagi hari saat bangun tidur, ataupun pada saat malam hari ingin tidur. Bagaimana kita ingin ataupun siap dalam melawan kuasa gelap, sedangkan kita tidak menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sendiri teman-teman. Jadi ketika kita cenderung tidak dapat melepaskannya, terkadang kita mau lari jalur, seperti kita meminta tolong kepada, mohon maaf, orang pintar ataupun dukun dan lain sebagainya. Jadi adanya ajaran penebusan dari kuasa gelap ingin mengajarkan bahwasanya kemenangan Kristus yang dimengerti atas perlawanan dengan dosa atau maut, dan bukan dilihat atas kemenangan kuasa setan. Jadi dalam teologi penebusan sering disebutkan dosa-dosa manusia. Penebusan erat sekali dengan pemberian teman-teman. Jadi dengan pemberian dengan pemberian Allah ini, kita dapat berhubungan kembali, menjalin hubungan kembali dengan Allah, dengan Allah dengan manusia, menjalin hubungan kembali karena kasih Allah yang begitu besar akan diri kita, akan kita manusia. Jadi adanya pertentangan ternyata dalam teori ransom. Jadi teori ransom ini ada beberapa, yaitu tentang menanyakan mengapa Allah harus membayar tebusan kepada setan, karena dia kan Allah yang memiliki kuasa seluruhnya. Yang kedua, teori pemuasan, yaitu bahwa Allah berhutang kepada setan. Yang ketiga, teori pengaruh moral. Penebusan adalah kasih Kristus yang ada bagi semua orang. Jadi seluruh teori ini bersifat situasional yang bergantung pada relevansi kebutuhan dan situasi masyarakat kebudayaan saat itu. Dengan kata lain, teori penebusan sesungguhnya ialah pengaturan yang diuraikan melalui perjanjian baru, melalui beberapa konteks budaya, berdasarkan tokoh-tokoh, contohnya Origen, yaitu dasar idenya bahwa setan tertipu dalam transaksi, misalnya transaksi di mana Yesus membayar dosa-dosa manusia melalui penyaliban atau mengorbankan nyawanya. Yang kedua, Louis Berkhof, Kristus menawarkan dirinya untuk tebusan dosa, namun setan-setan tidak mampu mempertahankan cengkraman yang ada pada diri Kristus karena kuasa kesucian ilahi daripada Kristus sendiri. Yang ketiga, John Stott, jika tebusan dibayar kepada setan, seolah-olah setan memiliki kuasa lebih besar daripada Allah, sehingga harus menuruti tuntunannya. Jadi kita tahu bahwa Kristus adalah seorang pemenang. Jadi atas segala kuasa kegelapan, Kristus adalah seorang pemenang. Adanya isu-isu dalam pandangan Latin dan pandangan klasik yang berbeda. Latin berpandangan bahwa penebusan sebagai alat kepentingan dirinya sendiri. Pandangan klasik melihat
memiliki dampak penting pada manusia berdosa. Ada juga pengaruh rasionalismenya. Yang kedua, pengaruh rasionalisme yang menyangkali bahwa bahasa-bahasa mitologis dari pandangan klasik. Terus adanya lagi sikap anti dualisme, pandangan tegas akan menolak unsur dualistis dalam pandangan klasik. Yang terakhir, Luther berpandangan secara utuh dan seimbang dengan kenyataan bahwa kemenangan Kristus bukan hanya sebuah kemenangan yang mutlak atas kuasa dosa dan maut, ialah kuasa jahat, ialah termasuk kuasa iblis. Jadi ketika kita membicarakan konsep penebusan bersifat bermotif, ialah penebusan ialah sebagai pekerjaan Allah sendiri. Penebusan ialah kemenangan atas musuh-musuh atau yang disebut dosa, maut, kuasa-kuasa yang bukan ilahi. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi penebusan ialah kemenangan Allah yang meruntuhkan dan menentukan kuasa-kuasa kegelapan melalui pelayanan Yesus Kristus di bumi. Dengan kemenangan dari kuasa kegelapan itu sudah membuktikan bahwa Kristus ialah pembawa keselamatan yang sesungguhnya. Jadi Kristus dengan nyanyian kemenangan. Ketika kita bernyanyi saat kita ingin mengusir kuasa gelap, kita dapat menyanyikan banyak sekali lagu-lagu pujian. Jadi Alkitab menyaksikan dari pandangan apokalipse, pandangan kosmologi, apokalipse bersifat ekskatologis, pandangan ekstatik dan literatur merupakan karakteristik yang penting ketika menginterpretasi teks-teks apokaliptik. Jadi dengan prinsip-prinsip yang banyak nyanyian apokaliptik dalam bahasa kitab Wahyu, walaupun tidak semuanya dijelaskan, nyanyian kemenangan yang dipilih sebagai paradigma bermotif. Jadi seperti nyanyian ada di dalam pujian syukur, nyanyian Musa, nyanyian Daud, dan lain sebagainya teman-teman. Yang ketiga, Kristus dalam kehidupan. Kristus dalam kehidupan, apa yang dimaksud ya? Jadi Kristus dalam kehidupan adalah kemenangan yang dimiliki Kristus bersifat mutlak, yang bersifat total di dalam dirinya, yang menyeluruh. Karena tidak ada yang sebanding dengan Allah. Setan dan kuasa kegelapan sesungguhnya adalah musuh yang sangat lemah. Jadi kemenangan yang hanya satu kali yang dilakukan oleh Kristus untuk di dalam perjanjian baru, yaitu dalam menggenapi perjanjian baru, sehingga hanya ada perjanjian baru dalam kerajaan Allah melawan kuasa kegelapan untuk manusia yang tersesat dan dikembangkan melalui budaya-budaya yang masuk baik dalam dunia hiburan yang lainnya. Jadi ketika orang Kristen melawan kuasa gelap tersebut dalam peperangan rohani, sesungguhnya di dalam diri orang Kristen secara pribadi adalah kehidupan, yaitu kehidupan apa? Doanya sendiri. Doanya di dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya percaya sepenuhnya bahwa Allah yang mengontrol dunia ini. Hal itu adalah senjata yang paling mampu melawan kuasa gelap untuk pelayanan orang Kristen. Dalam pelayanan orang Kristen ada pelayanan yang disebut pelayanan secara praktis, seperti kita mengikuti pelayanan-pelayanan yang untuk membantu kita dalam misalnya kita mengikuti pelayanan dalam kuasa gelap, atau kita membantu orang-orang lain dalam kuasa gelap. Itu adalah salah satu upaya-upaya agar kita dapat menjadi orang Kristen yang memenangkan kuasa gelap. Bukan hanya itu teman-teman, dengan cara doa, membaca Alkitab, atau fokus kepada firman Tuhan, kita juga mampu menjadi orang Kristen yang melawan, yang menjadi kemenangan dari kuasa gelap. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.